Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Pengajaran Kata Roh Misteri RPKM. Saya percaya semua kita saat ini dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melanjutkan topik renungan yang sebelumnya, yaitu tentang tetap menjaga hati di masa sukar. Tetap menjaga hati di masa sukar. Bagi saudara yang sudah mendengar di season yang pertama sampai season yang ke-6, maka saat ini kita lanjutkan di season yang ke-7 dengan topik yang sama yang sangat menarik, yang tentu ini adalah pasti menjadi berkat kekuatan bagi kita, karena dalam ajaran ini kita bisa bukan saja bertumbuh secara rohani, tapi juga membuat kita kuat dalam menjalani hari-hari kita, terutama di hari-hari yang sukar, hari-hari yang masa sulit, yang penuh dengan kejahatan, yang kita bisa menyaksikan kejahatan, yaitu luar biasa, tidak pernah berhentinya. Nah, kita menonton di media sosial ataupun media elektronik seperti televisi, tiap hari kita menyaksikan kejahatan itu luar biasa. Yang baru-baru ini ada berita ya, ibu dan anak ya dibunuh di dalam mobil mereka sendiri, itu luar biasa ya. Aduh, saya melihatnya ini kok manusia kok tega-tega sekali ya untuk melakukan hal ini. Nah, belum lagi yang lain-lain, udah luar biasa. Hanya karena perkara kecil, ada perkara uang tidak mau dipinjamkan, minjam kali 100.000, minjam 200.000, yaitu peristiwa ini, dan baru-baru ini dilakukan oleh dua perempuan. Ada seorang perempuan yang lain yang menjadi korban. Nah, itu pun akhirnya disekap, dibunuh, itu hanya karena uang 100.000, saudara, karena uang 200.000. Ini luar biasa. Kejahatan itu tidak pernah berhenti ya, ini luar biasa. Saya percaya kalau seseorang bisa menjaga hatinya, menguasai hatinya, menguasai pikirannya, itu tidak mungkin dilakukan. Maka ini kita lanjutkan bagaimana hati kita tetap tenang di masa-masa sukar seperti ini, sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain, saudara kasih Tuhan. Ya, dari 7 langkah bagaimana supaya hati kita tetap tenang di masa sukar ini, damai, bersukacita, ya. Yaitu yang pertama, jagalah langkah kita. Yang kedua, jagalah pelita kita. Lalu yang ketiga, saudara kasih Tuhan, jagalah hati kita. Dan yang keempat yang sudah disampaikan juga, yaitu kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga ya, mulut kita dalam arti perkataan kita. Dan yang keenam, kita harus menjaga wajah kita, atau apa yang kita ekspresikan. Jadi wajah kita harus sesuai dengan suasana hati kita, saudara kasih Tuhan. Nah, maka lanjutkan dengan yang keenam. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 26 berkata demikian. Masih di kitab Amsal, saudara Tuhan. Kitab Amsal 4 ayat 26 dikatakan demikian. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saya ulang ya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah, kalau kita baca, mari kita perhatikan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini. Ini lebih sederhana, lebih cepat saya pikir ya. Nah, katakan ini. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Wow. Sekali lagi ya. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau berhasil dalam segala usahamu.
Puji Tuhan. Ya, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, bagaimana kami boleh menjaga hati kami supaya mendatangkan sukacita dan sejahtera, ketenangan. Tuhan tolong kami membaca melalui pembacaan Amsal hari ini, kami berkati karena kami mengerti dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus, firman hidup kami telah siap ditegur, dikuatkan, dimotivasi untuk karakter. Haleluya, amin. Tadi secara kasih Tuhan, dari nas pembacaan kita tadi di Amsal 4:26 ya, jelas mengatakan bahwa kita harus menjaga apa? Menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat. Nah, sekali lagi pikirlah baik-baik sebelum berbuat. Biasanya kita lebih banyak berbuat dulu baru berpikir. Ya, itu kebanyakan orang seperti itu, saudara Tuhan. Kalau sudah berbuat, kita baru berpikir dan kemudian apa? Timbul penyesalan, menyesal. Ya Tuhan, mengapa aku lakukan itu ya? Mengapa begini ya? Nah, mengapa? Terima kasih Tuhan. Selamanya kan begitu ya. Bagi kita mungkin ya pernah nggak mengalami seperti itu ya. Saya sendiri pun pernah mengalaminya. Ya, banyak peristiwa yang membuat saya menyesal mengapa saya lakukan itu. Ya. Nah, kalau tidak begini, pasti tidak begitu. Nah, itulah biasanya kan. Kalau saya tidak lakukan ini, pasti tidak berdampak ini. Nah, jadi sering nih kita seperti itu sebenarnya Tuhan. Coba ke dulu saya nggak buat seperti itu. Nah, hasilnya begini. Atau coba dulu saya buat begini. Akan lebih baik begini. Nah, itu sudah masih Tuhan. Dia heran. Setelah berbuat, baru didiskusikan, baru dipikirkan. Nah, ini dia. Inilah kebiasaan orang ya. Ya, jadi berbuat dulu baru dia berpikir, baru timbul penyesalan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan di zaman sekarang, di keadaan sekarang ini, di tahun 2020 sampai 2021, perekonomian Indonesia tidak menentu. Udah seperti itu, ya harga-harga bahan pokok pun kadang naik, kadang turun, lebih banyak naiknya, ya segala sesuatunya mahal, gitu ya. Waduh, kita pun untuk membeli harus berpikir dulu kan gitu ya. Tapi ada orang tidak berpikir gitu. Dibeli aja, ya selagi ada uang dibeli. Tapi setelah dibeli menyesal gitu karena akan membuat menambah kesusahan misalnya kan. Ya biasa. Nah, jadi saran kasih Tuhan di masa-masa sulit seperti ini dituntut kepada kita untuk berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berbuat. Nah, saya kasih Tuhan, maka mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk berpikir secara baik atau berpikir secara positif. Pikirkan segala sesuatu yang positif. Ya, kalau tidak, maka pikiran kita dikuasai hal-hal yang negatif. Ya, seringkali kalau ada sesuatu yang salah, kita sudah berpikir negatif dengan mengatakan mungkin ini adalah kesalahan orang tua. Mulai mencari-cari ya kesalahan yang orang lain. Ya, anak ini nakal, ya mungkin karena ya lingkungan. Bisa saja berpikir seperti apakah benar seperti itu, belum tentu juga. Ya anak itu kalau sudah dididik, diperhatikan dengan baik, dia mendapatkan kasih sayang, disiplin di tengah-tengah keluarganya, maka anak ini pun akan tampil beda di tempat di mana dia sekolah, berkomunitas, ya. Nah, itu karena sudah bertahun-tahun menyaksikan, melihat, mendengar hal-hal yang baik yang bisa diterima secara Tuhan.
Nah, jadi jangan langsung kita berpikir disebabkan oleh sesuatu dari luar, belum tentu. Ya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa keluarga yang tidak bahagia akan membuat orang selalu berpikir negatif terhadap kita. Ya. Atau kalau keluarga orang lain tidak bahagia, rumah tangga orang lain tidak bahagia, ya, kita pasti berpikir mungkin juga yang negatif. Ya. Kalau rumah tangganya bahagia, hubungan antara ibu anak akan bahagia, tidak akan banyak berpikir tentang hal-hal yang negatif. Betul nggak? Iya. Orang yang banyak berpikir negatif adalah produk dari keluarga yang berantakan. Ketika melihat keluarga orang lain bahagia, mulai curiga, berpikir negatif. Ya. Nah, itu hati-hati. Kemungkinan kita adalah berasal dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang tidak bahagia. Mungkin saja ibunya pernah berkata kepada anaknya pada waktu kecil, kamu ini anak sial. Nah, kan? Wah, itu kemarin sudah katakan hati-hati dengan perkataan kita. Ya, sebelum berkata-kata harus berpikir dulu. Ya. Nah, kalau sampai mengatakan anak kita karena begitu nakal, anak sial, itu salah siapa? Siapa yang boleh salahkan? Jangan salahkan anak itu, tapi juga kita harus mengevaluasi diri kita sebagai orang tuanya. Ya, belum apa-apa sudah dibilang anak sial. Oleh karena itu sebagai orang tua tidak sepatutnya kita menyampaikan kata-kata yang sadis untuk anak. Ya, maaf katakan dasar monyet. Kan waduh, hati-hati dengan perkataan kita. Pikirkan dulu sebelum berkata-kata dasar anak bodoh. Nah, ya seberapa besar pun kejengkelan hati kita kepada anak-anak, jangan sampai mengungkapkan kata-kata sialah, iblislah, jahatlah, monyetlah, dan sebagainya. Kita harus dapat menguasai diri, berpikir dulu sebelum kita berkata seperti itu. Nah, makanya kenapa anak-anak itu kadang-kala kalau dia ikut teman-temannya di sekolah ataupun di sekolah minggu, tiba-tiba ngomong kepada temannya ketika temannya nakal, ya mengganggu dia, ya dia mengulangi kata-kata yang didengarkan dari pamannya atau dari orang tuanya, monyet, anak sial lo. Nah, itu dari mana bisa dapat? Masih anak kecil. Mengapa? Itu bukan berasal dari hasil pikiran sendiri, tapi apa yang didengar. Di mana? Mungkin di lingkungan keluarganya, dari orang tuanya, kata-kata orang tuanya. Makanya hati-hati sebelum kita berkata-kata lebih baik berpikir. Nah, sekali lagi sesuatu yang baik lahir dari keluarga yang baik juga pasti itu. Ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kata-kata yang baik yang kita tabur, maka kita pun akan menghasilkan menuai kata-kata baik dari setiap orang yang mendengarkan perkataan kita. Jadi ada hubungannya yang baik akan menyebabkan sang anak selalu mempunyai pikiran yang baik. Ingat itu. Ya, hubungan yang baik, perkataan yang baik akan menyebabkan sang anak selalu mempunyai pikiran yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apakah saat ini saudara ingin dilepaskan dari pikiran-pikiran negatif yang sudah lama membelenggu hidup saudara? Percayalah bahwa darah Yesus sanggup menyucikan dan memulihkan semua itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Mintalah Dia untuk melepaskan saudara. Mintalah Roh Kudus menolong saudara untuk melepaskan dari segala ikatan-ikatan pikiran yang negatif. Jangan lagi mau dipenjara dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jangan lagi kita dikuasai oleh pola hidup kita yang lama. Yang terus-menerus berpikir negatif terhadap orang lain. Sehingga kita pun susah, bahkan kita pun bisa salah mengerti orang lain. Kalau kita menguasai pola pikir kita, percayalah, kita pun bisa berpikir positif. Kita bisa berpikir positif.
terhadap orang lain. Yang negatif bisa diubah menjadi hal yang positif. Ya, karena pikiran yang positif itu akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan, sukacita bagi kita. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Jadi di masa sulit atau masa sukar ini, terutama di masa pandemi ini, mari kita menjaga pikiran kita, pikiran negatif. Dari pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Ya, selalu berpikir positif, jaga pikiran kita. Sekali lagi maka saya ingatkan, sebelum berbuat, sebelum bertindak, sebelum berkata-kata, pikirkan dulu apakah itu merugikan dirimu, menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain. Pikirkan dulu. Kalau itu menyakiti, melukai hati orang, lebih baik menahan diri, jangan perkatakan, jangan lakukan. Ya, itu namanya menguasai diri, saudara. Tapi kalau itu hal yang positif, hal yang bisa membangun orang lain, orang lain senang, membuat orang lain bangkit dari terpurukan, dia bisa tenang, bisa menguasai emosinya, perkatakan seperti di langkah yang kelima itu, saudara Tuhan. Ya, bahwa kita harus menjaga perkataan kita, ucapan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk kita meninggalkan ya dari penjara pikiran negatif berubah menjadi pikiran yang positif, pikiran yang diperbaharui oleh Kristus. Ya, satu nas firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi saya akan baca, dikatakan di kitab Filipi ini, saudara kasih Tuhan, bahwa apa yang harus kita pikirkan. Ya, ini luar biasa. Ya. Oke, saya baca ayatnya yang ke-8. Filipi 4:8 berkata demikian. Penutup renungan ini ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada kita juga. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dapat dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu, sebenarnya Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang harus kita pikirkan? Ya, pikirkan hal-hal yang benar. Ya, pikirkan hal-hal yang mulia, pikirkan hal yang adil, pikirkan hal yang kudus, suci, pikirkan hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Berarti ini perkataan ucapan kita. Pikirkanlah semuanya itu kebajikan. Nah, luar biasa. Pikirkanlah itu semua. Jadi artinya kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Percaya ketika kita bisa menguasai pikiran kita, maka perkataan dan tindakan kita tidak akan pernah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, terlebih menyakiti kita. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa di-like, diresponi, dan bagikan kepada orang lain sekali banyak lagi. Sesuatu kita yang lain diberkati. Dan mohon juga supaya program ini terus boleh berlanjut. Jangan lupa di-subscribe. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa di renungan berikutnya dengan tetap topik yang sama, yaitu di langkah yang terakhir, langkah yang ke-7. Selamat beraktivitas, jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.